Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Salma Ainina. Jadi pada video kali ini aku akan membahas peradaban Islam di Mesir, sebuah peradaban besar yang memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Islam dunia. Mesir itu bukan hanya dikenal sebagai negeri para nabi dan piramida, tetapi juga sebagai pusat ilmu pengetahuan, pendidikan Islam, pemerintahan, dan kebudayaan yang berkembang pesat sejak berabad-abad lalu. Nah, yang pertama itu ada masuknya Islam ke Mesir. Islam masuk ke Mesir pada tahun 640 Masehi, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Penaklukan ini dipimpin oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Amr bin Ash. Saat itu Mesir berada di bawah kekuasaan Bizantium. Masyarakat Mesir, khususnya kaum Kristen Koptik, mengalami tekanan politik dan agama. Oleh karena itu, kedatangan pasukan Muslim justru disambut baik karena Islam membawa sistem pemerintahan yang lebih adil dan toleran. Penaklukan Mesir berlangsung relatif damai. Islam tidak memaksa penduduk untuk memeluk agama Islam, tetapi memberikan kebebasan beragama dan perlindungan bagi non-Muslim. Sejak saat itu, Mesir menjadi wilayah penting dalam dunia Islam karena letaknya yang strategis sebagai penghubung Asia, Afrika, dan Eropa. Yang kedua ada Mesir pada masa Dinasti Umayyah. Pada masa Dinasti Umayyah, Mesir dijadikan provinsi penting dalam pemerintahan Islam. Pemerintahan Umayyah membangun sistem administrasi yang teratur dan memperbaiki sistem irigasi Sungai Nil. Pertanian berkembang pesat, terutama produksi gandum, kapas, dan hasil bumi lainnya. Selain itu, perdagangan juga meningkat karena Mesir menjadi jalur utama perdagangan antara Timur Tengah dan wilayah Laut Tengah. Pada masa ini pula, masjid-masjid mulai dibangun dan bahasa Arab mulai digunakan sebagai bahasa administrasi. Yang ketiga ada perkembangan Mesir pada masa Dinasti Abbasiyah. Memasuki masa Dinasti Abbasiyah, Mesir semakin berkembang sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Kota-kota besar seperti Fustat tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi dan intelektual. Mesir menjadi jalur penting perdagangan antara dunia Islam di timur dan wilayah Eropa. Barang-barang seperti rempah-rempah, kain, dan hasil pertanian diperdagangkan melalui Mesir. Meskipun pemerintahan Abbasiyah berpusat di Baghdad, Mesir tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik dunia Islam. Yang keempat ada masa keemasan Dinasti Fatimiyah. Puncak kejayaan peradaban Islam di Mesir terjadi pada masa Dinasti Fatimiyah pada abad ke-10. Dinasti ini menjadikan Kairo sebagai ibu kota dan membangun berbagai infrastruktur penting. Salah satunya peninggalan terbesarnya itu adalah Universitas Al-Azhar yang didirikan pada tahun 970 Masehi. Al-Azhar ini berkembang menjadi pusat pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum seperti matematika, astronomi, filsafat, kedokteran, dan sastra.
Al-Azhar menjadi tempat kumpulnya ulama dari berbagai penjuru dunia Islam dan hingga kini masih menjadi pusat keilmuan Islam yang berpengaruh secara global. Yang kelima itu ada dinasti Ayyubiyah dan peran Salahuddin. Pada abad ke-12, Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin al-Ayyubi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, dan memiliki akhlak yang mulia. Salahuddin memperkuat pertahanan Mesir dan menjadikannya pusat kekuatan Islam dalam menghadapi perang salib. Selain itu juga, ia membangun rumah sakit, madrasah, dan masjid yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, setelah dinasti Ayyubiyah, Mesir itu diperintah oleh dinasti Mamluk. Pada masa ini, Mesir menjadi pusat perdagangan internasional dan kekuatan militer besar yang berhasil menghentikan serangan Mongol. Dinasti Mamluk juga meninggalkan banyak peninggalan arsitektur Islam yang megah di Kairo. Jadi, peradaban Islam di Mesir itu menunjukkan kejayaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Warisan peradaban ini masih dapat kita rasakan hingga saat ini atau hingga hari ini. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.